Bagaimana kita bangkit dari kegagalan? Bagaimana bangkit dari kegagalan? Bagaimana saya dan saudara bangkit dari kegagalan? Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita belajar bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Kalau kita melihat di dalam bacaan yang sudah saya bacakan tadi, ya, di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita bisa mempelajari banyak hal dari kisah ini. Yesus itu adalah pribadi yang sangat menarik, ya. Dimanapun dia berada, banyak orang yang ingin selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah pribadi yang menarik. Ya. Jadilah pribadi-pribadi yang menarik, di mana orang-orang ingin mendengarkan saudara. Yesus adalah pribadi yang mau memakai yang ada pada kita, ya, untuk pelayanan. Kita melihat di sini Petrus dan juga Andreas dan juga teman-teman yang lain, ya, ketika Yesus hendak mengajarkan segala firman Tuhan, dia mau memakai harta benda yang dimiliki oleh Petrus. Dia berdiri dan duduk di atas perahu yang dimiliki oleh Simon Petrus, dan mulailah dia mengajar. Ya. Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita taat melakukan apa yang dia katakan. Di sini dikatakan, tolong agak ke tengah perahunya. Di situ ketika selesai mengajar juga Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahumu." Ya. Padahal kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang luar biasa, tapi dia tetap taat. Di sini juga dalam perikop ini juga Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, ya. Setelah mendapatkan ikan yang begitu besar, begitu banyak, ya, jalannya tidak koyak, Petrus tidak untuk dirinya sendiri berkat yang dia terima, dia panggil teman-temannya Yakobus dan Yohanes untuk membantu panen besar itu.
sini Tuhan mengajarkan supaya berbagi apa yang Tuhan sudah berikan. Di sini juga dalam perikop ini juga Tuhan mengajarkan supaya kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi memberitakan Injil bagi orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Di sini dikatakan mulai dari sekarang kamu akan menjala manusia. Ya. Tuhan mengajarkan di perikop ini juga supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga mengenal siapa Yesus itu sendiri. Di dalam panggilan itu juga Tuhan mengajarkan respon. Ya, setiap kita orang-orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan, tetapi respon itulah yang menentukannya. Ya, di sini juga mengajarkan bahwa respon terhadap panggilan mengikut Yesus itu lebih berharga daripada segala sesuatu. Amin. Mengikut Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu. Kita di dalam perikop ini mengatakan lalu mereka pun meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Di dalam ayat yang terakhir, mengikut Yesus lebih berharga daripada segala sesuatu. Di dalam surat Filipi pun mengatakan hal yang demikian. Apa yang dahulu kebanggaan bagiku, apa yang dahulu yang menjadi kebanggaan segala sesuatu, keberhasilan yang dahulu Paulus alami, sekarang telah dianggap sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Lebih berharga dari segala sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ada yang lurus-lurus terus. Ya. Contoh-contoh, kita dapat melihat contoh-contoh orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Ya, kalau kita melihat Thomas Alva Edison, ya, dia mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi bagaimana dia bisa bangkit daripada kegagalan? Ya. Ribuan kali percobaannya untuk menemukan bom lampu yang kita bisa nikmati. Seandainya dia menyerah, maka kita tidak akan menikmati atau melihat terang yang seperti yang kita nikmati saat ini. Kalau seandainya dia menyerah, ya, pada saat itu di mana perusahaannya juga terbakar habis, tetapi dia tidak menyerah. Dia bangkit daripada kegagalan yang dia alaminya, sehingga kita bisa menikmati apa yang dia temukan. Kita juga bisa melihat setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dengan berbagai situasi, kondisi, masalah yang berbeda-beda. Honda mengatakan orang melihat kesuksesan saya hanya 1%. Tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya. Jadi sebelum Honda ini menjadi perusahaan yang besar, Honda ini mengalami kegagalan demi kegagalan. Ya, yang kita lihat kan Honda ini luar biasa besar. Dia mengalami promosi resep masakannya sampai 1009 kali ditolak. Kalau seandainya dia menyerah, dia tidak bangkit daripada kegagalannya, maka kita tidak akan menikmati yang namanya KFC. Dia gagal, dia dari usianya yang cukup lanjut di atas 70 tahun, tetapi dia tetap gigih, tetap berjuang. Dia tidak mau menyerah. Dia memiliki tekad yang bulat. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Sehingga walaupun kalau seandainya pada 1000 kali dia menyerah, waduh, saya sudah ditolak 1000 kali menyerah, maka kita tidak akan menikmati KFC. Ya. Oleh karena itu, jangan baru gagal 1-2 kali kita sudah baru putus pacar sekarang udah mau bunuh diri udah. Ya kan banyak sekarang seperti itu. Kita harus tetap bangkit daripada kegagalan. Seorang pribadi yang mengalami bermacam-macam kegagalan, ya ini ada daftarnya. Abraham Lincoln, dia
terus berjuang, dia bangkit daripada kegagalan-kegagalan yang dialaminya, dan dia akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Ya, saya akan bacakan daripada Abraham Lincoln. Kegagalan dalam bisnis dalam usia 21 tahun, kalah dalam pemilihan anggota legislatif di usia 22 tahun, gagal lagi dalam bisnis di usia 24 tahun, menderita kesedihan akibat kematian kekasihnya di usia 26 tahun, menderita gangguan saraf di usia 27 tahun, gagal dalam pemilihan anggota legislatif di usia 29 tahun, gagal dalam pemilihan anggota Kongres di usia 34 tahun, gagal dalam pemilihan anggota Senat di usia 45 tahun, gagal dalam upaya menjadi wakil presiden di usia 47 tahun, gagal dalam upaya pemilihan anggota Senat di usia 49 tahun. Namun akhirnya dia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Kegagalan-kegagalan itu janganlah membuat kita berhenti. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, para tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami kegagalan demi kegagalan, mengalami kegagalan-kegagalan. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi? Ya, kalau kita melihat setiap tokoh-tokoh Alkitab, banyak sekali mereka mengalami kegagalan-kegagalan. Tetapi biarlah kita juga belajar daripada para tokoh-tokoh yang ada. Kalau kita melihat Musa seorang yang luar biasa, membelah laut Tebrau. Tuhan pakai mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Musa. Tetapi Musa tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan, karena Tuhan menyuruh memukul batu 1 kali, dia pukul 2 kali. Tidak taat, disuruh 1 kali, pukulnya 2 kali karena marah nih, karena kecewa ini. Oh, bangsa Israel ini tegar tengkuk. Iya, akhirnya batunya dipukul, memang keluar air. Tetapi Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat saja. Kalau kita melihat Daud ya waktunya, masanya raja berperang, dia malah enak-enakan di dalam istana. Ya, dia berdiri jalan-jalan, lihat, ada cewek cantik lagi mandi. Waktunya berperang, malah dia enak-enakan di istana. Akhirnya dia gagal, mengalami kegagalan. Bukan hanya ini saja, suaminya dipanggil, istrinya dipanggil, siapa namanya, akhirnya dia bersinah dengan Batseba. Dan bukan hanya itu saja, suaminya yang lagi berperang suruh pulang, ya. Karena dulu dia waktu Raja Saul menjadi raja, dia punya pengalaman, ya. Dia selalu disuruh maju paling depan, ya. Kadang tentara yang lain suruh mundur, dia suruh maju supaya Daudnya kena duluan, mati duluan. Nah, pengalaman itu dipakai juga kepada suami daripada Batseba. Kalau dia maju, nanti kamu mundur supaya dia mati. Dan akhirnya memang mati suaminya dan bisa menikah. Ya, bukan hanya itu saja, akibatnya banyak lain, anaknya meninggal. Ya, Daud juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Ya, Petrus orang yang boleh dikatakan berbicara dulu, Tuhan, sekalipun mereka meninggalkan Engkau, aku siap mati bagi Engkau, saya siap menderita bagi Engkau. Tapi ketika diperhadapkan dengan hamba perempuan, bukankah kamu mengikut Yesus? Bukan, saya bukan mengikut Yesus. Kamu salah lihat kali. Mereka mengalami kegagalan demi kegagalan. Ya, oleh karena itu kita belajar supaya kita juga tidak mengalami kegagalan yang sama. Bapak Ibu mungkin pernah lihat permainan ini? Ada yang mau coba? Kita gagal. Ada yang mau coba? Bagaimana supaya ini tidak jatuh? Enak.
atau bisa? Oke. Tengok ini pasti bisa. Ya. Dekat ya. Dari sini masuk sini. Sama. Jatuhkan. Wah. Harus. Oh belum. Ya, nanti coba perhatikan. Naik. Ya. Gagal lagi. Jadi sekalipun gagal, kita harus tetap terus berjuang supaya tidak gagal, ya. Amin. Ya. Jadi perhatikan, kita belajar dari prinsip ini sebenarnya ketika kita mengalami gagal, kita harus bangkit. Ya, saya akan sebut sebagai ATM. Harus amati terlebih dahulu, amati. Ya, kita harus melihat. Ya, kita harus mempertajam penglihatan kita dari para tokoh yang ada. Kita lihat bagaimana mereka bisa bangkit daripada kegagalan yang mereka alami. Setelah itu baru kita tiru. Sudah bisa meniru? Amati dulu. Gagal. Coba lagi. Ya. Diamati terlebih dahulu. Ya. Diamati, setelah itu ditirukan, baru dimodifikasi. Nanti bisa belajar. Ya. Kita melihat para tokoh-tokoh itu bagaimana mereka bangkit daripada kegagalan. Kita melihat bagaimana cara mereka bangkit daripada kegagalan. Kita ikuti teladan mereka, bagaimana mereka bangkit. Ya. Bagaimana kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memberikan kreativitas, ya, atau di sini dikatakan modifikasi. Kita melihat kreativitas yang daripada Roh Kudus yang memberikan kemampuan, hikmat, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Amin. Oleh karena itu perhatikan kehidupan para tokoh-tokoh yang ada. Karena setiap tokoh mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bagaimana saya bisa bangkit dari kegagalan? Bagaimana saya bisa bangkit daripada kegagalan? Yang pertama, kegagalan itu membuat kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Amin. Kegagalan diizinkan oleh Tuhan supaya kita ingat. Kegagalan diizinkan oleh Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong. Kegagalan yang Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau kita mengalami kegagalan, karena di balik kegagalan tersebut Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau kita melihat di sini dikatakan di dalam ayat yang kelima bagiannya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kalau kita melihat Petrus adalah seorang nelayan yang luar biasa, pekerjaannya, kehidupannya sudah ada di laut, ya. Dia sudah mengetahui kapan masanya, waktunya, di mana ikan itu ada, ya. Oh, di daerah sana ini yang banyak ikannya. Tentunya waktunya di dalam menangkap ikan yang paling banyak adalah di malam hari, ya. Malam hari, karena pada waktu siang hari ikan akan
masuk ke dalam karena ada cahaya matahari. Ketika malam hari, ikan pada naik ke atas. Petrus tahu, Petrus mengerti. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tuhan telah setiap hari bertahun-tahun aku telah bekerja keras, tetapi hasilnya nol, gagal, tidak menghasilkan apa-apa. Tuhan, aku dari pagi sampai malam bekerja, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan target. Tuhan, aku bekerja keras, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, supaya kita belajar daripada kegagalan, kita memerlukan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya kita tidak menjadi sombong. Oh, saya berhasil ini karena saya. Jadi selalu menunjuk saya. Bisnis saya berhasil karena saya. Gereja ini berhasil, gereja ini bisa besar, bisa pelayanan kemana-mana karena saya. Itu akan menjadikan kita menjadi sombong, tinggi hati. Tetapi daripada kegagalan-kegagalan yang kita alami, menjadikan kita untuk belajar bahwa kita memerlukan bisnis saya berhasil karena Tuhan. Bisnis saya berhasil karena Tuhan yang menyertai saya. Bisnis saya berhasil karena Tuhan yang membuat segala yang saya lakukan berhasil. Segala sesuatu yang saya lakukan berhasil karena siapa? Karena Tuhan. Karena Dia, bukan karena kekuatan dan kehebatan saya. Bukan karena rohku, bukan karena kegagahanku, tetapi oleh roh Tuhan. Amin. Semua oleh karena roh Tuhan. Pelayanan berhasil itu karena Tuhan. Di dalam jemaat mula-mula juga dikatakan, oleh karena mereka disukai semua orang, Tuhan yang menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan karena kehebatan kita berkhotbah, bukan karena kehebatan kita bersaksi, bukan karena keuangan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Oleh karena itu, belajar. Kalau kita mengalami kegagalan, saat ini sedang mengalami kegagalan, Tuhan punya rencana, dan kita perlu amati daripada tokoh-tokoh Alkitab, dari cerita-cerita di Alkitab. Apa yang membuat mereka gagal? Bisa saja karena mereka tidak taat, bisa juga karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa juga karena keinginan daging mereka. Mereka berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukannya untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya. Salah satu contoh kenapa bangsa Israel gagal, sebelumnya dia mengalahkan kota Yeriko, kota yang besar, kota yang luar biasa. Pagarnya aja, temboknya, sekelilingnya itu begitu tebal sehingga sulit untuk mengalahkan Yeriko. Tetapi ketika berhadapan dengan Ai, kota yang kecil, kota yang tidak memiliki tentara yang luar biasa seperti Yeriko, kenapa mereka bisa kalah? Kenapa mereka bisa gagal? Karena salah satu keluarga yang ada di dalam salah satu suku bangsa Israel akan menyimpan harta rampasan yang seharusnya itu dimusnahkan. Akan dan keluarganya tidak taat, sehingga menjadi suatu bencana. Bukan hanya akan, tetapi seluruh bangsa Israel mengalami kegagalan. Sama seperti gigi yang sakit.
sakit seluruh tubuh akan merasakan. Di dalam keluarga juga, ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di pada Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga. Demikian juga keluarga ini juga akan mempengaruhi gereja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, belajar dari kehidupan para tokoh. Kalau kita diizinkan gagal, kita harus menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bangkit? Bagaimana saya bangkit daripada kegagalan? Di dalam ayat yang kelima bagian B, di sana dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Di sini Petrus taat akan perkataan firman Tuhan. Petrus taat akan perkataan firman Tuhan. Padahal kalau siang itu ikan tidak naik ke atas. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan kita melihat dia mendapatkan ikan yang begitu banyaknya, sehingga perahunya tidak cukup. Oleh karena itu dia mengajak temannya untuk menolong panen yang luar biasa. Di sini Petrus taat akan kebenaran firman Tuhan, taat akan perkataan Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketaatan ini penting. Ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka hidupnya akan berjalan di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ketaatan diperlukan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan, lakukanlah. Pasti kehidupan kita akan berhasil. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun kegagalan-kegagalan itu kita lewati, tetapi bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita taat, mukjizat pasti terjadi. Amin. Seringkali kita lebih berpikir mengandalkan logika kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Nggak mungkin. Kalau prinsip ekonomi kan mengeluarkan sesuatu yang kecil, tetapi menghasilkan yang besar. Kalau Tuhan beda prinsip Tuhan. Sama seperti anak kecil memberikan apa yang mereka punya, apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki. Kita harus taat kepada perkataan firman Tuhan. Pasti kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Bagaimana kita bangkit dari kegagalan? Kegagalan itu membuat kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Bagaimana kita bangkit daripada kegagalan? Taat akan perkataan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, ikutin saja. Percaya saja. Percaya saja. Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Tuhan sudah menyediakan. Amin. Percaya saja. Kata percaya memang mudah diucapkan, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu kita mau belajar dan terus belajar, belajar dan terus belajar, dan pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Seperti apa yang dikatakan Smith, yang sering saya katakan, Tuhan berfirman, aku percaya, habis berkata. Alami mukjizat-mukjizat bersama Tuhan, alami segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika gagal, ingatlah akan Tuhan. Ketika gagal, ingat akan perkataan firman Tuhan. Taati dan alami mukjizat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan, penyertaan, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah menanggung segala kelemahan kami, sakit penyakit, kegagalan-kegagalan kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami, di dalam semua, di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah itu untuk mempermuliakan Engkau.
Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oleh karena itu biarlah kami senantiasa menaruh hati kami percaya kepada Engkau, karena Tuhan sudah menyediakan setiap jawaban. Sebab kami tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat menanggungnya, serta Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau memperingati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami boleh mengintrospeksi hati kami. Kalau kami sudah melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, ampunilah kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Mu kami dimerdekakan. Oleh karena kasih-Mu kami disucikan, kami dikuduskan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus.